Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tentang hadis masalah ziarah kubur. Wa an Buraidah, dan dari Buraidah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Qala berkata sapa Buraidah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Kuntu ada sapa ingsun iku nahaitukum, pernah melarang sapa ingsun ing sira kabeh, pernah melarang pada kalian semua an ziyaratul kubur, dari ziarah kubur. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang fazuruha, maka ziarahlah kalian semua ing kubur. Sekarang ziarahlah. Rawahu meriwayatkan ing hadis sapa Muslim wa zada, dan menambahkan sapa Tirmidzi. Dalam riwayat At-Tirmidzi ada tambahan fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Tambahannya, ziarahlah kalian semua sekarang, karena apa? Fa innaha, karena sesungguhnya atau maka sesungguhnya ziarah iku tuzakkiru, mengingatkan apa ziarah al akhirata ing alam akhirat, ing akhirat. Karena ziarah bisa mengingatkan kita ke akhirat, kepada kematian gitu ya. Kematian tentunya nanti mengantarkan ke akhirat. Zada menambahkan Ibn Majah bin hadis Ibnu Mas'ud, dari hadisnya Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat yang dimiliki oleh Imam Ibnu Majah ada tambahannya, tapi riwayatnya bukan dari Buraidah tapi dari Ibnu Mas'ud, jalurnya, sumbernya dari Ibnu Mas'ud. Selain tambahan fa innaha tuzakkirul akhirah, tambahannya adalah wa tuzahidu fid dunya. Jadi fazuruha, ziarahlah kalian semua sekarang, fa innaha tuzakkirul akhirah, karena ziarah bisa mengingatkan akhirat, wa tuzahidu fid dunya. Tambahannya wa tuzahidu, dan menzuhudkan, membuat zuhud apa ziarah fid dunya, yang dalam dunia. Dan ziarah itu juga memiliki fungsi, selain mengingatkan pada akhirat, juga memiliki fungsi untuk kita bersikap zuhud di dunia. Kita bisa bersifat atau bersikap zuhud di dunia. Nah, dalam usul fikih itu biasanya namanya ini adalah ada nasakh mansukh. Nasakh mansukh tapi dalam satu tempat. Jadi dalam satu ayat itu nasakh mansukh. Pertama, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ini mansukhnya. Terus dinasakh fazuruha. Pertama itu melarang ziarah, keduanya perintah ziarah. Ini sebagian ulama usul mengatakan ini adalah nasakh mansukh. Ada yang mengatakan ini nasikh, ini yang menasakh. Mansukhnya adalah ya dulu, bukan lafaz yang ini, tapi dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Tuh. Bukan hadis ini yang mansukh, yang dinasakhnya. Dari hadisnya Buraidah di sini bahwasanya anahu ba'da zalika nahi ya'muru bi ziyaratil qubur wa hadza nasun al nasakh hukum as-sabiq. Bahwasanya ini adalah penjelasan tentang menasakh hukum yang telah lama, yang telah dulu, wa huwa nasakh sunnah bis sunnah. Nah, ini namanya nasakh sunnah bis sunnah. Nasakh menasakh sunnah dengan sunnah. Wa jatama an-nasikh wa mansukh fi nasun wahidin, dan berkumpulnya sesuatu yang menasakh dan sesuatu yang dinasakh dalam satu nas, satu teks. Kemudian qauluhu fazuruha amrun ba'dal hadr. Lafaz fazuruha ini perintah, amr. Maka ziarahlah kalian semua, itu amr, perintah. Nah, ini adalah amrun ba'dal hadri, adalah perintah setelah larangan. Nah, kalau perintah ada lafaz perintah jatuhnya terletak setelah lafaz larangan, maka wahwa yufidul ibahah inda katsirin minal usuliyin.
maka faedahnya atau memiliki pemahaman bahwasanya perintah ini yufidu al-ibahah. Perintah ini memberikan faedah, memberikan fungsi, memberikan pengertian bahwasanya ziarah itu adalah ibahah, boleh. Menurut mayoritas ulama usul. Menurut banyak ulama usul. Bisa juga wa yufidu al-wujub indal aktsari minhum. Bisa juga memiliki faedah wajib menurut mayoritas usuliyin. Berarti setelah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ini adalah larangan, saya melarang kalian ziarah kubur. Terus ada lafadz fazuruha, lafadznya berupa amr, perintah. Nah, amr ini faedahnya apa? Ya, faedahnya wajib. Menurut aksarul ulama. Kalau yang tadi kan menurut banyak ulama usul tentunya. Ini faedahnya ibahah. Kan dalam usul fikih kan yang namanya kalimat amr itu adalah tadullu alal wujub. Dilalahnya adalah yadullu alal wujub. Perintah ya wajib. Aqimus sholat, itu perintah wajib. Nah, ziarah kubur itu kan fazuruha amr. Cuman amrnya letaknya di jatuh setelah larangan, setelah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nah, menurut golongan pertama ini faedahnya enggak wajib karena jatuh setelah larangan. Faedahnya berarti hanya ibahah, boleh saja ziarah kubur. Tapi menurut ulama yang lain, kelompok yang lain, ziarah kubur itu adalah wajib karena jatuh setelah itu. Ini perbedaan pemahaman. Wa minal wal jumhur ala sunniyati ziyaratil kubur. Sedangkan ulama jumhur tadi mayoritas juga, banyak juga ala sunniyati ziyaratil kubur au istihbabiha. Sedangkan mayoritas ulama mengambil sikap atau menentukan sikap bahwasanya ziarah itu adalah sunnah. Berarti kan ada yang ulama memperbolehkan, ada yang menyunahkan ziarah kubur. Nah, yang mewajibkan ini enggak ada. Hanya dilalahnya saja itu wajib, tapi hukumnya itu tetap enggak mungkin wajib. Bukan wajib, enggak ada wajib, tapi sunnah. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala ittafaqat nususus Syafi'i wal ashabi ala annahu yustahabul rijal ziyaratul qubur wa huwa qaulul ulama kafah. Nas atau keterangannya Imam Syafi'i dan ashabnya sepakat atau ya ittifaq bahwasanya bagi laki-laki disunahkan ziarah kubur. Wa waqlul ulama kafah, itu juga pendapat ulama hampir semuanya. Wa kanat ziyaratuha manhiyan anha awalan. Ziarah kubur pada mulanya itu memang dilarang awalan. Tsumma nusikha lalu larangan tersebut dinasakh. Sahabat fi sahih Muslim rahimahullah an Buraidah annahu kuntu nahaitukum an ziyaratu. Nah, hadis di atas itu. Fazuruha wala taqul hajrun. Wal hajr al kalam al batil. Itu tambahan dari riwayat Imam Ahmad. Qala Ashabun rahimahullah wa yustahabbu lizair ayyadnu min qabril mazur bi qadri ma kana yadnu min sahibihi law kana hayyan wa zarahu. Disunahkan bagi orang yang ziarah untuk mendekat ke kuburan yang diziarahi, jadi sedekat mungkin, jangan jauh-jauh. Biqadri ma kana yadnu min sahibihi law kana hayyan wa zarahu. Ya, dengan sekira seumpama pemilik kubur, ahli kubur itu hidup, terus kita datang main ke ngobrol atau main ke ahli kubur yang masih hidup itu, ngobrol sebagaimana? Segimana? Ya 1 meter, 2 meter lah, 1 meter lah, ngobrolnya dekat.
itu apa kadar kedekatannya seberapa. Ya umpamakan saja yang dalam kubur itu orangnya masih hidup. Nah, kita pengen main ke rumahnya, ngobrol sama orang itu sedekat apa gitu. Seharusnya semacam itu. Tapi kan kadang ada beberapa makbaroh atau kuburan yang memang dipagari dan tidak bisa mendekat sama sekali, tidak terlalu dekat lah, kayak kuburan Wali Songo, kuburan Nabi juga kadang dijaga. Tidak dekat, tidak sedekat seperti kuburan-kuburan umum atau kuburan biasanya. Itu karena faktor X, faktor eksternal, ada beda lagi. Wa amman nisa'u faqala sahibul bayan wa akharun la tajuzu lahunna azyarah. Sedangkan untuk perempuan menurut pengarang kitab Al-Bayan dan yang lainnya itu tidak diperbolehkan ziarah. Wa zakar ar-Royani fil bahr wajhaini. Tapi Imam Ar-Royani ini menyebutkan dua wajah, dua pendapat dalam kitab Al-Bahr, Bahrul Muhit. Ahaduhuma yukrahu. Pendapat pertama adalah makruh. Kama qala al-jumhur, ini sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Wasani la yukrah. Dan yang pendapat yang kedua adalah tidak makruh. Qala Imam Ar-Royani berkata wa huwal ashah. Ini yang pendapat kedua ini, la yukrah, itu adalah pendapat yang paling sahih. Tidak makruh, tapi syaratnya iza amina indaha al-iftinan. Kalau merasa aman, merasa tenang dari fitnah ketika ziarah kubur. Fitnah. Ya, fitnah ujian, cobaan. Qala sahibul mustadhiri wa indi in kana ziyaratuhunna litajdidil huzni wat ta'didi wal bukai wan nauhi ala ma jarat bihi adatuhunna haruma. Menurut pengarang kitab Al-Mustadhiri dan menurutku, kata Imam Nawawi ya, kalau ingkanat ziyaratuhunna, kalau ziarahnya perempuan itu litajdidil huzni, justru untuk memperbarui rasa sedihnya, wa ta'didi, dan perasaan mengingat-ingat lagi kebaikan-kebaikan mayit, wal bukai, dan menangis, wan nahi, dan menjerit-jerit, ala majarat bihi adatuna, yang seperti biasanya. Kalau misalnya orang perempuan itu ziarah justru akan menimbulkan semacam itu. Ziarah malah akhirnya nanti nangis-nangis, mengingat-ingat lagi orangnya, kemudian menjerit-jerit dan merobek-robek bajunya, niyahah itu. Kalau nanti memang semacam itu ziarahnya, maka ya maka diharamkan. Tapi kalau enggak ya enggak, silakan. Wa alaihi yuhmalu al hadis la'anallahu azwarat azwaratul kubur. Maka dari sini hadis la'anallahu zairatul kubur. Kalau redaksi lainnya zairatul kubur, kalau satu redaksi mengatakan zuwaratil kubur. Allah melaknat para perempuan yang menziarahi kubur. Nah, ini hadis ini diarahkan ke kondisi semacam tadi. Iya, Allah melaknat kalau perempuan-perempuan itu ketika ziarah justru akan menimbulkan rasa sedih yang baru, menciptakan rasa kesusahan atau rasa nelangsa, rasa niyahah, menjerat-jerit atau nangis-nangis, stres, histeria yang baru, yang seperti biasanya. Nah, kalau semacam itu ya benar, la'anallahu zawaratil kubur atau zairatil kubur. Nah, hadis itu diarahkan ke kondisi semacam itu. Tapi wa in kanat ziyaratuhunna lil i'tibar min ghairi ta'didin wala niyahatin yakuriha. Tapi kalau ziarahnya perempuan itu hanya untuk iktibar, untuk mengambil pelajaran tanpa ada ta'did. Ta'did itu
dia menghitung-hitung, mengungkap-ungkapkan lagi jasa, atau bukan jasa ya jasa lah, kebaikan-kebaikan mayit, kebaikan ahli kubur, wala niyahatin, dan juga tidak ada niyahat, tidak ada jerat-jerit, maka makruh saja. Kalau memang ziarahnya itu hanya tujuannya untuk iktibar. Iktibar itu mengambil pelajaran. Illa antakuna la tushtaha fala yukrahu ka hudurihinna al masajid ma'al jamaah. Kecuali perempuan tersebut, nisa tersebut itu termasuk golongan perempuan-perempuan yang la tushtaha, yang tidak disyahwati. Maka fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan untuk ziarah kubur. Ka hudurihinna al masajid ma'al jamaah, sebagaimana hadirnya para perempuan untuk ke masjid untuk jamaah. Nah, ini menurut Imam Nawawi itu. Tapi menurut Imam Ar-Royani tadi boleh kalau memang tidak ada fitnah. Berarti kan kalau ada, kalau kita misalnya memegang pendapatnya Imam Ar-Royani yang mengatakan ini ada kalau yang ashwah, pendapat yang ashwah, berarti perempuan itu muda ataupun tua, yang masih disyahwati atau yang sudah atau yang tidak, itu ya kalau aman dari fitnah ya silakan, nggak apa-apa, la yukrahu. Itu menurut pendapat Ar-Royani. Tapi menurut pendapat Imam Nawawi sebaliknya, perempuan itu baik muda ataupun tua, tapi kalau masih disyahwati ya makruh, meskipun aman dari fitnah. Meskipun aman dari fitnah. Kalau tadi kan perempuan yang muda atau tua, kalau aman dari fitnah, meskipun disyahwati atau tidak, maka meskipun disyahwati, maka tidak makruh. Kesimpulan semacam itu dari kedua pendapat ini. Tapi ya wa ma'ahaza, meskipun demikian kata Imam Nawawi, qala al-ihtiyat lil ajuz tarku ziarah lillahi hadis. Tapi ya untuk ihtiyat, untuk hati-hati ya lebih baik nggak usah ziarah meskipun bagi nenek-nenek. Jadi bagi nenek-nenek, bagi orang ajuz nggak usah ziarah karena lidzahiril hadis. Wa ma yadullu ala anna ziyaratahunna laisat haraman hadisu Anas. Sedangkan dalil yang menunjukkan ziarahnya perempuan itu tidak haram adalah hadisnya Sayyidina Anas yang berbunyi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi pernah lewat ketemu dengan seorang perempuan yang menangis di sisi kuburan. Faqala, lalu Nabi berkata, ittaqillah wasbiri, takutlah kamu wahai perempuan pada Allah dan sabarlah. Nah, dari ini Rasul tidak melarang, dari hadis ini Rasul tidak melarang perempuan itu untuk ziarah. Wa maudhi'ud dilalah annahu lam yanhaha 'ani ziarah. Tuh. Dari sini enggak ada, kamu ngapain di situ? Pulang. Enggak. Malah Nabi malah menasihati, artinya perempuan itu ya nangis di samping kuburan, dinasihati, udah bertakwa dan sabarlah. Artinya sabar, yang sudah meninggal ya meninggal. Tidak ada larangan untuk suruh pulang atau disuruh berhenti ziarahnya, enggak. Dari riwayatnya Anas gitu. Ini diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, sahih berarti hadisnya. Dan juga hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kaifa aqulu ya Rasulullah yakni idza zurtu al-qubur?" Qala quli assalamu alaikum ya ahla diyar minal muslimin wal mu'minin. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Rawahu Muslim. Dan juga riwayat dari Aisyah yang mengatakan yang beliau bertanya Aisyah bertanya kepada Nabi tentang apa yang saya baca ketika saya ziarah kubur. Kaifa aqulu, bagaimana apa yang saya katakan ya Rasulullah, yakni idza zurtu al-qubur, yakni ketika saya ziarah kubur. Nabi mengatakan quli, ucapkanlah kamu ya Aisyah,
Assalamualaikum ya ahla diyar. Nah, ini kan nggak ada larangan untuk ziarah. Aisyah seorang perempuan bertanya, apa yang harus saya baca ketika ziarah ya Rasulullah? Justru Nabi mengajarkan kamu ketika ziarah ke kuburan baca assalamualaikum. Tidak melarang, ngapain kamu kuburan? Nggak usah, perempuan nggak boleh ke kuburan. Nggak ada larangan semacam itu. Malah Nabi mengajarkan doanya kepada Aisyah yang seorang perempuan. Nah, dua hadis ini yang mendukung kalau perempuan itu diperbolehkan ziarah. Tapi dengan catatan tadi, melihat faktor eksternal. Kalau mengikuti pendapat Imam Ar-Royani, berarti perempuan selama aman dari fitnah, ya nggak makruh ziarahnya. Tapi menurut pendapatnya Imam An-Nawawi, perempuan kalau dia masih disyahwati maka makruh. Tapi kalau tidak disyahwati maka nggak makruh. Tapi ya ikhtiyat, untuk hati-hati ya mending nggak usah sama sekali, untuk ikhtiyat, untuk hati-hati saja. Itu menurut Imam An-Nawawi. Wal afdal terus Az-zair bil khiyar. Terus orang ziarah itu harus bagaimana? Satu lagi nih, hadisnya satu lagi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, wa an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la'ana, melaknati sapa Kanjeng Rasul zairatil qubur, ing pira-pira wadon yang ziarah, perempuan yang berziarah kubur. Akhrajahu meriwayatkan hadis sahih Tirmidzi wa sahahahu min hadis Ibnu Hibban. Nah, ini hadisnya. Satu lagi berarti ya, sampai la'ana az-zawaratul qubur yadullu ala tahrimi ziyaratul qubur lin nisa li annaha aujabat lahunna al-la'na aujabat lahunna al-la'anu wa at-tardu wal ib'ad an rahmat. Laknat itu adalah menjauhkan dari rahmatnya Allah. Wa huwa dalilun tahrim hurmah. Wa bi qala jama'atun minasy-Syafi'iyyah wal Malikiyah. Lakin al-mu'tamad, tetapi pendapat yang dapat dipegang atau mu'tamad fi mazhabil Malikiyah, dalam mazhab Imam Malik, mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab Hambaliyah atau Hanabilah, adalah karahatu ziyaratil qubur lin nisa, makruh ziarah kuburnya perempuan. Terus wa qala ba'dhum la yadkhuluna fi hadisi fazuruha li anna khitabur lirijal. Terus nah, mazhab Hanafi beda lagi. Wastadalla al-Hanafiyah, jadi kan yang mu'tamad mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali makruh. Ini dalam kitab yang lainnya. Tadi kitab lain, ini kitab lain juga. Wastadalla al-Hanafiyah al-qailuna bin nadbi bi umumil amr. Ulama mazhab Hanafi yang berpendapat sunnah ziarah dengan sebab umumnya, amr perintah dalam kata-kata Nabi al-ana atau fazuruha, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nah, fazuruha itu umum sifatnya, jadi siapapun. Dan juga dasarnya menurut mazhab Hanafi yang memperbolehkan, bahkan wa bi fi'li sahabiyyah fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa iqrarihi lahun, dan juga apa yang telah dilakukan oleh para perempuan sahabat perempuan fi ahdihi pada masa Nabi, wa iqrarihi lahun, dan iqrarnya ketetapan Nabi kepada
ikrarnya, pengakuannya Nabi kepada perempuan, sahabat-sahabat perempuan itu. Contohnya misal hadis Anas bin Malik yang tadi, marun Nabi ibi imratin tabki inda qabrin faqala ittaqilla wasbiri, itu contohnya. Hadisnya hadis hadisnya hadis Sahih Bukhari. Wazarat Ummul Mukminin Aisyah qabr akhiha Abdurrahman, dan juga apa yang dilakukan oleh Aisyah, sahabat perempuan istri Nabi, ketika menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman. Faqala laha Ibnu Abi Mulaikah, kemudian ada yang berkata kepada Aisyah, yaitu Ibnu Abi Mulaikah, alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubri? Loh, Aisyah, Sayyidah Aisyah, kamu kok ziarah? Bukankah Nabi melarang ziarah kubur bagi perempuan? Kata Ibnu Abi Mulaikah. Lalu Aisyah menjawab, "Na'am, ya. Kana naha tsumma amara bi ziyaratiha." Iya. Benar, Nabi melarang dulu. Tapi sekarang Nabi memerintahkan. Kana naha, iya, dulu Nabi melarang. Tsumma amara, lalu Nabi memerintahkan untuk bi ziyaratiha, untuk menziarahi kubur. Nah, ini adalah dalil yang dipakai oleh Imam Hanafi untuk memutuskan sunnah ziarah kubur. Dari hadis Nabi sendiri, ikrarnya Nabi, dan apa yang telah dilakukan oleh sahabat. Ya, kalau menyambung dalam kitab ini, berarti ya dalilnya tambah lagi. Selain hadisnya Nabi ketemu sama perempuan yang sedang ziarah, tambah hadisnya Aisyah yang menanyakan apa yang harus saya baca ketika ziarah kubur. Tuh. Jadi sebenarnya secara dalil itu ya kuatan dalil ya ini disunahkan itu menurut Hanafi ya, banyak-banyakan dalil ya. Tapi kan istidlalnya setiap mazhab beda-beda, cara mengambil hukumnya. Waqala, ini adab ziarah di antaranya az-zair bil khiyar insya'a zara qa'iman wa insya'a qa'ada. Orang yang ziarah silakan diperkenakan memilih, kalau mau ziarahnya sambil berdiri silakan, wa insya'a qa'ada, kalau mau sambil duduk ya silakan. Kama yazuru ar-rihal ar-rajul akhahu fil hayati, ya sebagaimana seseorang mengunjungi saudaranya. Pengen sebentaran saja silakan, pengen lama-lama sambil duduk ya silakan, pengen makan-makan ya silakan. Kampanye kalau kita berkunjung kepada saudara kita ketika hidupnya. Ya farubama jalasa indahu farubama ra'ahu qa'iman amara. Kadang ya ketemu mampir masuk ke rumahnya, kadang ya cuman sapa, say halo saja, ngobrol sebentar di tengah jalan, pinggir jalan langsung pergi lagi, semacam itu. Jadi dipersilakan bil khiyar. Wa qala al-Imam Abu Hasan Muhammad bin Al-Zuq Al-Za'farani wa kana min al-fuqaha al-muhaqqiqin, di antara ulama fikih muhaqqiqin, ahli tahqiq, berkata wala yastalimu al-qabra biyadihi, jangan seorang ahli kubur mengelus itu. Mengelus tadi, mengelus kubur biyadihi, dengan tangannya, wala yaqbiluhu, dan jangan mencium kubur. Wala wa ala hadza maddat as-sunnah. Ini pendapat ini semacam ini ada sunnah Nabi yang telah lewat. Wa istilamul qubur wa taqbiluha allazi yaf'alhu al-awam al-an minal mubtadi'atil munkarah syar'an. Mengelus-ngelus atau menyentuh atau ya ngelus kuburan, menciumi kuburan seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang awam sekarang ini, itu minal mubtadi'ati, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah al-munkarah, bid'ah mungkar secara syar'an. Yanha anhu fa'iluhu, yang yunha anhu fa'iluhu, yang dimana pelakunya dilarang, jangan sampai. Wa yanbaghi tajnabu fi'lu, dan seharusnya jauhi perbuatan macam itu.
Qala faman qasada assalamu 'alal mayyit salama alaihi min qibali wajhihi. Orang yang ingin mengucapkan salam kepada ahli kubur, ya ucapkanlah salamnya tapi dari sisi wajahnya dilihat. Jangan di nisan yang di kakinya tapi di wajahnya yang satunya tadi. Salamnya assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, diucapkan di sebelah kepalanya, sebelah wajahnya berarti kan, yang sebelah arah kiblat itu. Wa idza arada du'a tahulu an mawdi'ihi wastaqbala qiblat. Nah, ketika mau berdoa tahlilan ya pindah. Kan berarti kan kalau kita salam kan menghadap ke wajahnya, misalnya kita hayalkan jenazah itu kan tidurnya miring ke arah kiblat, Nah, kita kan berdiri atau duduk menghadap ke wajahnya ahli kubur itu. Berarti kita membelakangi kiblatnya. Nah, ketika kita akan tahlil, kita muter supaya kita menghadap kiblat. Nah, menurut satu pendapat itu ziarah kubur menghadap kiblat. Tapi ada pendapat yang lain tidak perlu menghadap kiblat, pokoknya justru kita berdoa menghadap ke kuburan. Artinya kita mendoakan siapa yang mendoakan kuburan, ahli kubur yang ada di situ. Nah, waqala al-fuqaha al-mutabahhirun, ahli fikih yang tabahur, yang ilmunya itu seperti lautan. Mutabahhir itu bahrun itu laut. Mutabahhir itu berarti melaut, meluas. Ilmunya itu luas. Al-mustahabbu, yang disunahkan dalam ziarah kubur adalah ayyaqifa mustadbiral qiblat. Yang disunahkan dalam ziarah kubur adalah berdiri berada membelakangi kiblat, mustaqbilal wajhi al mayyit yusallimu. Pertama, ya kayak tadi, membelakangi kiblat, menghadap wajahnya mayit, memberikan salam, wala yamsah al qabra, tidak mengusap kuburan, wala yaqbaluha wala yamassuha, tidak usah mengusap, tidak usah mencium, dan juga tidak usah menyentuh. Qala li'annahu qad sahha annahu an ta'zimil qubur wa li'annahu idza lam yustahabba al-islam aruknaini al-akhirain min al-ka'bah al-musharrafah. Karena ada larangan yang sah, yang sahih tentang terlalu mengagung-agungkan kuburan, dan idza lam yustahabba al-islam, dan juga tidak disunahkan menyentuh atau mengusap pojokan Ka'bah yang dua. Pojokan Ka'bah kan ada satunya, ada yang isinya Hajar Aswad. Satunya lagi adalah apa? Nah, pokoknya dua pojokan lagi, dua pojokan lagi itu enggak disunahkan untuk disentuh. Nah, dari situ saja berarti kan ya ngapain juga kuburan disentuh. Orang Ka'bah yang mulia saja itu tidak semuanya sunnah disentuh, diusap setiap pojokannya. Nah, ini menurut pendapat. Nanti ada lagi tentang masalah, ya ada yang memperbolehkan kalau masalah tabarukan. Beda lagi kalau sudah unsurnya tabarukan itu beda lagi. Tapi ya nanti itu tipis dengan masalah syirik. Soalnya ini sangat tipis. Kita orang-orang atas nama tabarukan bi asari salaf, tabarukan dengan peninggalan ulama salaf. Tapi ya tetap saja orang awam ya tidak bisa memisahkan antara tabarukan dengan meminta-minta dalam tanda kutip kepada kuburan. Nah, itu yang ya sehingga ya masalah semacam itu masalah yang memang sangat tipis sekali, sangat riskan ketika kita mengatakan tabarukan itu. Kecuali memang orang-orang yang sudah paham bedanya tabarukan, bedanya meminta-minta sama ahli kubur, bedanya tawasul, bedanya mendoakan. Nah, kalau mau ziarah saja, tujuannya untuk satu ya tadi seperti hadis, mengingatkan kepada kematian, berusaha untuk
menzuhudkan diri di dunia dan mendoakan ahli mayit. Dan itu saja kalau memang pengen ziarah. Kalau nggak pengen susah-susah, ya kalau kalian bisa mengatasi niat dalam diri, ya silakan niat sekalian tabarukan. Karena di antara tempat-tempat yang dikabulkan, yang dekat untuk dikabulkan berdoa adalah tempat-tempat peninggalan ulama soleh, para wali-wali, asar-asarnya. Itu di antara tempat selain masjid, selain Ka'bah, selain Masjidil Haram. Kan ada doa-doa itu, ada yang mustajab, ada yang dekat sekali dikabulkan dengan melihat waktunya dan dengan melihat tempatnya. Di antara yang melihat tempatnya adalah ya di kuburan-kuburan ulama soleh. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala, berkata sapa Abi Sa'id Al-Khudri, qala bersabda sapa la'ana melaknat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nahiyata, ing perempuan yang menjerit-jerit ya ketika ada orang yang meninggal histeris sambil mau menjerit-jeritnya enggak jerit-jerit tapi menjerit sambil membicarakan kebaikan mayit. Wal mustami'ah, dan perempuan yang mendengarkannya. Akhrajahu meriwayatkan hadis Abu Dawud. Wa qala, dan wa an Ummi Atiyah, dan dari Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berkata sapa Ummi Atiyah, akhaza mengambil alaina ingat kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah nanuha, ing tidak menjerit-jerit sapa kita, muttafaqun alaih. Oh, ini tentang masalah niyahah, semua hal yang berhubungan dengan niyahah, hadis-hadisnya, jerit-jeritan itu. Ya, terus lagi wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sapa Nabi, al mayitu, mayit utawi mayit iku yu'adzabu, disiksa sapa mayit fi qabrihi, ing dalam kuburannya mayit. Bima, kenapa disiksa, diazab? Bima, sebab perkara niha yang dijerit-jeritkan ya, atau yang sambat, nanti sambat bahasa Jawanya itu sambat, yang disambati. Apa alaihi ma, karena disambati terus. Kenapa sih meninggal? Padahal kamu masih menjadi tumpuan keluarga, misalnya, semacam itu. Muttafaqun alaihi walahuma, dan iku kedua Imam Bukhari Muslim nahwu terus pada hadis Anil Mughirah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tentang masalah jerit-jerit atau niyahah terhadap mayit. Walahuma nahwu min al-Mughirah bin Syu'bah. Wa an Anas, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata sapa Anas, syahidtu, hadir sapa ingsun, bintan ing anak perempuan lin Nabi, kedua Nabi, miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudfanu, kang dikubur sapa bintan, wa Rasulullah, hale utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisun, duduk, indal qabri, ing dalam sandinge kuburan, di sisi kuburan. Faro'aitu, saya menghadiri pemakaman jenazahnya putrinya Rasulullah. Terus setelah dikuburkan, saya melihat Rasulullah sedang duduk di samping kuburan putrinya. Faro'aitu, lalu melihat sapa ingsun, ainaihi ing kedua matanya Nabi, tadma'ani, haleh menangis atau mengeluarkan air mata, apa ainaihi, dan saya melihat kedua mata Nabi itu mengalirkan air mata, menangis. Ini tentang masalah hurmah, keharaman niyahah.
Qala Nawawi rahimahullah an-nadbu ta'didu mahasinil mayyit ma'al buka'i nahwu wajlabah wasnadah waqrimah wa niyaha ma'arraf is'ud bin nadbi qala asyafiul asab al-buka alal mayyit jaizun. Menangisi orang yang meninggal itu boleh, hukum asalnya boleh, jaizun. Buktinya Nabi menangis ketika putrinya meninggal, bahkan al-buka alal mayyit jaizun qoblal maut wa ba'dahu. Menangisi mayit baik setelah meninggal maupun sebelum meninggal, misalnya lagi sakit parah, lagi sakit keras, ditangisi oleh keluarganya, itu ya boleh. Tapi yang lebih utama adalah menangisi sebelum meninggal, qoblahu aula. Terus haza fil buka bila nadbin wala niyahah. Ini tangisan yang tanpa disertai niyahah, tanpa disertai nadbin. An-nadbu an-niyahah adalah an-niyahah ma'arraf isyaud bin nadbi. Nadbi itu ya apa ya? Kalau sekarang ya, kalau niyahah menjerit-jerit, kalau nadbi ya ya berguling-guling mungkin, sambil nangis-nangis sampai guling-gulingan. Wa ammal nadbu wan niyaha walatmul khad itu memukul-mukul pipi, wa syaqqil jab sampai merobek-robek baju, nangis, wa khamsul wajhi sampai melumuri apalah wajahnya dengan misalnya dengan tanah, diraupin wajahnya, tanah wajahnya, tanah dan debu. Wa nashru sya'ri dan mengacak-acak rambut. Wa du'a dan memanggil-manggil, wal wailu dan mengungkapkan celaka, bahaya, dia telah meninggal, celaka. Nah, itu. Fa kulluha muharramatun bi ittifaqil ashab. Maka semacam itu ya haram menurut kesepakatan ashab. Bahkan menurut ijma' jamaah itu juga haram. Imam Haram berkata raf'u saut bi ifratin bi makna syaqil jawab. Maksudnya menjerit-jerit dengan sambil nyobek baju, sambil berguling-gulingan, sambil semacam itu, nangisnya semacam itulah. Itu diharamkan kalau memang dia itu mukhtaron. Artinya orang itu memang sebetulnya bisa enggak seperti itu. Cuman dia terkadung gengsi, terkadung dilihat oleh orang supaya terlihat kesedihannya, akhirnya berlaku semacam itu. Seharusnya sebenarnya dia bisa menahan diri, tidak sampai berbuat semacam itu. Ya nangis biasa aja, bisa sebenarnya. Cuman supaya viral, akhirnya nangisnya semacam itu. Nah, mukhtar, dia kan bisa memilih mukhtaron. Itulah yang diharamkan. Tapi kalau maglub, artinya ketika mendapat kabar semacam itu dia langsung histeris, tidak ya maglub. Jadi dia tidak bisa dikendalikan, tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka itu tidak diharamkan. Fa in kana magluban lam yu'akhid li'annahu ghairu mukallaf. Kalau dia orang maglub, tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri, tidak sadar, tiba-tiba langsung nangis, langsung menjerit-jerit, langsung stres, depresi, tidak bisa dikendalikan oleh dirinya, maka dia tidak terkena hukum haram karena dia sudah bukan dalam tanda kutip akil lagi, bukan orang yang berakal, tidak mukallaf lagi karena akalnya sudah tidak ada. Terus bagaimana hadis tadi tentang masalah mayit jenazah akan diazab ketika dia dikuburkan, lalu keluarganya jerit-jerit niyahah, jerit-jerit sampai nangis-nangis, guling-gulingan, menjawab baju. Nanti mayitnya jenazah atau mayitnya itu diazab. Itu seperti apa? Ta'dzibul mayit bil buka. Nah, akhirnya ditakwil oleh Imam Al-Muzani, ashab, jumhur ulama
Takwilnya begini, maksudnya itu adalah ada orang yang mau meninggal terus wasiat, kalau saya meninggal tangisi ya, jerit-jeritilah, niyahahlah, nadbulah, pukul-pukul pipilah. Malah wasiatnya semacam itu, mau mewasiatkan sesuatu yang diharamkan tadi ba'da mautihi. Nah, setelah meninggal, wa nafazat wasiyatuhu, maka wasiatnya itu dilaksanakan oleh ahli warisnya, keluarganya, nangis semua, gulang-guling semua, jerat-jerit semua. Nah, semacam itu mayitnya yang diazab dengan sebab jerat-jerit, dengan sebab niyahah atau memukul-mukul atau nangis-nangis atau histerianya keluarganya. Karena apa? Karena dia sebelumnya wasiat, kalau saya nangis kamu harus begitu. Ternyata benar dilakukan oleh keluarganya. Ya makanya mayit ini nanya yang diazab. Fahaza yu'azibu bibukai ahlihi alaihi wa nawahim li'annahu bisababi mansubun ilaihi. Fa amma man baka alaihi ahluhu wa nahu min ghairi wasiyah minhu falu azabu bibukaihim. Beda lagi kasusnya kalau dia mati, dia tidak meninggalkan pesan apapun, tidak meninggalkan wasiat apapun, ya mati-mati saja. Tidak menyuruh keluarganya untuk menangisi, untuk niyaha, untuk jerit-jerit, untuk menyebek-nyebek baju, untuk menjambak-jambak rambut, tidak. Tidak untuk histeria, tidak pernah pesan apapun. Hanya meninggal saja. Kok tiba-tiba keluarganya semacam itu? Makanya mayit tidak menanggung apa-apa. Itu dosanya dia sendiri. Kenapa melakukan itu? Dosanya ahli warisnya sendiri, dosanya yang masih hidup. Orang yang sudah mati nggak ada hubungannya apa-apa karena nggak wasiat. La taziru waziratu wizru ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain, macam itu. Nah, itu kalau di hadis orang diazab sebab tangisan atau sebab al-mayit yu'adzibu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayit diazab dalam kuburnya sebab jeritan-jeritan orang yang masih hidup kepadanya. Itu tentang masalah menjerit. Jadi bukan berarti orang keluarganya nangis, jangan nangis loh, nanti disiksa di neraka, disiksa dalam kuburnya. Enggak begitu juga. Apalagi hanya sekedar nangis. Nangis kan boleh, dengan syarat tidak ada niyahah atau niyabah. Nadbu, niyahah dan nadbu. Terus perempuan yang niyahah itu dilaknat, dan juga orang yang mendengarkannya juga dilaknat. Apa maksudnya? Artinya orang yang mendengarkannya itu tahu itu haram tapi diam saja, tidak menghentikan. Ya sama seperti orang yang melihat kemungkaran tidak bisa apa-apa, tidak ada ingkar bil qalbi lah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya. Sama semacam itu. Terus tentang masalah Nabi menangis, ya, tentang ini boleh. Ya dulu ala jawazil buka ala mayit qabla mautihi wa ba'dahu ma lam yakun fihi nadbun aw nawahin aw syai'un yuhadzar minhu asyara. Selama tidak nangis boleh, baik setelah atau sebelum meninggalnya seseorang, selama tidak ada nadbu atau niyahah atau sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Li'annal buka inda idz rahmatun, karena menangis ketika kondisi semacam itu, kondisi sedih, ada keluarga yang meninggal, adalah rahmatun, sebuah rahmah, sebuah rahmat. Ja'alahallahu fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan di hati para hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan Allah akan merahmati, akan menyayangi hamba-hambanya yang juga bersifat ruhama, bersifat rahmat, bersikap penyayang. Jadi nangis itu adalah tanda rahmat dari Allah. Ketika orang menangis dalam ada orang yang meninggal, berarti
orang meninggal tersebut juga merahmati atau menyayangi atau mengasihi, menandakan mengasihi orang yang meninggal. Nah, Allah akan merahmati, mengasihi hamba-hambanya yang bersifat rahmat, bersifat penyayang, bersifat belas asih. Kama qala inna ihtidari ba'di ahfadihi. Terus masyru'iyati julus ala syafiril qabri ay hafadhihi inda dafni. Ini juga Nabi kan duduknya di samping kuburan. Jalisun indal qabri. Berarti disyariatkannya ketika jenazah itu dikuburkan, orang-orang itu ya duduk di atas di samping kuburannya. Jalisun indal qabri. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.